Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yaqtadil muqtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa qala fi ayatin ukhra inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bih aw kama qala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah fathul khair yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah yang cukup, keterbukaan hati, sehingga kita senang melaksanakan ibadah kepada Allah, memurkan masjid Allah, melaksanakan qiyamul lail, dan juga masih setia senang mendengarkan tausiah agama. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dijadikan dia itu paham agama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita masih meneruskan kajian kita, yaitu tentang usia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menentukan atau membuat untuk hambanya ini waktu-waktu yang mempunyai derajat lebih mulia dari waktu-waktu yang lain. Pada setiap minggu ada hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Dalam setiap tahun ada bulan paling mulia dibanding bulan-bulan lain, yaitu bulan Ramadan. Dalam satu tahun ada malam yang lebih mulia dari malam-malam lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan dalam satu tahun ada siang hari yang paling mulia dibanding siang hari yang lain, yaitu ketika kaum muslimin, orang yang berhaji, wukuf di Arafah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Di antara tanda kemuliaan bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan adalah merupakan satu-satunya bulan yang tersebut namanya di dalam Al-Quran secara langsung. Tidak ada bulan yang lain yang disebutkan Allah secara langsung namanya kecuali Ramadan. Ada 4 bulan yang dinamakan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang juga mulia, tapi disebutkan tidak secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang mulia. Apa nama bulan-bulan itu enggak disebut dalam Quran. Tetapi Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis, memberikan bayan di dalam hadis tentang arba'atun hurum apa,
yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, yaitu dan bulan Muharram. Inilah 4 bulan yang mulia yang disebutkan secara tidak langsung dalam Quran, kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi untuk bulan Ramadan disebutkan secara langsung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan dalam Al-Quran. Nah, kemuliaan yang kedua di bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran ada ayat. Yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Kemudian juga ada ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Mengapa di dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran itu kami turunkan pada Lailatul Qadar? Tapi kemudian kaum muslimin memperingati nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Ini bagaimana penjelasannya? Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Menurut para ulama, sebenarnya disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dan juga dalam kitab-kitab ulumul Quran, bahwa Al-Quranul Karim itu turun dalam 2 tahapan. Yang pertama diturunkan oleh Allah dari tempat aslinya, yaitu Lauhul Mahfuz, ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Nah, turunnya Al-Quranul Karim dari tempat aslinya yang mulia, yang tinggi, dari Lauhul Mahfuz ke tempat di langit dunia Baitul Izzah, ini turun sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Mengapa tidak langsung? Karena Nabi tidak bisa membaca. Kalau Quran dengan secara langsung, Nabi tidak bisa menyampaikan kepada umat, karena beliau tidak bisa membaca. Maka diturunkan sedikit-sedikit. Kemudian Nabi langsung hafal. Ketika disebut malaikat Jibril menisbahkan kepada umatnya, para sahabat. Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama adalah surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah yang turun pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi umur 40 tahun. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita melihat riwayat yang terkutip ditulis di dalam kitab Ibnu Katsir, dikatakan oleh Imam Ahmad, bahwa punya hanya Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan, tetapi kitab-kitab suci terdahulu seperti kitab Taurat, kitab Injil, dan lembaran-lembaran suci yang diberikan kepada Nabi Ibrahim juga diturunkan dalam bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis termaktub dalam kitab Ibnu Katsir dari Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Unzilat suhufu Ibrahim di awali lailatin min Ramadan. Diturunkan lembaran-lembaran suci kepada Nabi Ibrahim yang merupakan ajaran Tuhan itu pada malam pertama dari bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu, dan kitab Taurat diturunkan lisitin maudhu'ina min Ramadan, yaitu pada malam ke-7 dari bulan Ramadan. Wa unzilatil Injilu, dan diturunkan Injil li thalatha asrota khalat min Ramadan, yaitu pada malam ke-14 dari bulan suci Ramadan. Rawahu Ahmad. Nah, jadi ternyata kitab Taurat, kitab Injil, dan lembaran-lembaran suci ajaran Tuhan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim juga diturunkan pada bulan Ramadan.
Masyaallah muslimin, azumratul mukminin rahimakumullah. Kemudian dalam sejarah perjuangan Rasulullah, ternyata bulan Ramadan itu mencatat sejarah-sejarah yang memberikan kemenangan dalam perjuangan Rasulullah SAW. Ada dua peperangan yang sangat penting, yang sangat krusial dalam perjuangan Rasulullah, yang itu terjadi pada bulan Ramadan dan memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Yang pertama adalah Ghazwatul Badrin Al-Kubra, perang Badar yang agung. Nah, perang Badar ini juga terjadi pada bulan Ramadan ketika Nabi sudah berada di Madinah selama 2 tahun, pada tahun kedua Hijrah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW pasukannya 300, sedangkan orang-orang Quraisy, kabar Quraisy ngelorot ke Madinah dengan pasukan 1000. Nah, ini adalah perang pertama. Rasulullah SAW pasukannya sedikit, senjatanya nggak seberapa, maka beliau cemas, jangan-jangan kalah dalam pertempuran. Nah, kemudian Nabi bersemalaman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta supaya diberikan kemenangan. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma intuhlik hadhil isabata minan nas falan tu'bata fil ardi abad. Ya Allah, jika engkau binasakan tentaraku yang sedikit ini pada perangan ini, maka engkau tidak akan disembah lagi oleh manusia sampai hari kiamat. Inilah doa yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Beliau betul-betul meminta pertolongan kepada Allah. Akhirnya Allah mengabulkan, yaitu dengan menurunkan tentara dari malaikat dalam perang Badar itu, sehingga bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua adalah peperangan yang juga sangat penting, sangat krusial, yaitu perang untuk mengislamkan kota Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah. Ini terjadi ketika Nabi sudah berdiam 8 tahun di kota Madinah, yaitu 8 Hijrah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Tetapi alhamdulillah orang-orang kafir Mekah sudah keder, tidak punya nyali, sehingga mereka ini sudah bisa ditaklukkan tanpa pertumpahan darah, dan banyak di antara orang-orang Mekah yang tadinya musuh Rasul itu kemudian masuk Islam. Maka turunlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja. Apabila sudah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, dan kamu melihat manusia semuanya banyak yang masuk Islam berbondong-bondong. Ketika itu Ka'bah yang di situ ada 360 berhala dibersihkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Ka'bah bersih dari berhala. Dan sejak itu orang-orang musyrik tidak boleh sudah untuk ada di sekitar Ka'bah. Ka'bah hanya untuk orang-orang yang beriman, bertauhid. Ini terjadi adalah juga perang dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malas, tidak bekerja, tidur-tiduran. Tapi bulan Ramadan adalah bulan yang produktif. Karena apa? Karena kemenangan-kemenangan umat Islam itu terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan kemerdekaan Indonesia ini yang pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Mengapa kok tepat dengan 9 Ramadan? Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah barokah perjuangan daripada ulama-ulama Islam. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, baiklah kita teruskan pelajaran fikih siang.
kemarin sudah kita sampaikan tentang siapa-siapa yang wajib berpuasa, termasuk hukumnya orang yang hamil menyusui, ya. Kemudian rukun puasa sudah. Sekarang kita sampaikan hal-hal sunnah di dalam berpuasa itu. Yang pertama adalah takjilul fitri. Jadi kalau sudah datang maghrib, segera berbuka dulu, jangan sholat dulu. Kalau sholat dulu, sholatnya tidak khusyuk, ya. Maka itulah yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Beliau berbuka dulu walaupun dengan seteguk air. Kemudian dianjurkan berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, ya air yang manis-manis. Kalau orang Indonesia, orang Jawa biasanya kolak yang manis-manis. Mengapa? Supaya bagus untuk pencernaan dan bisa mengembalikan dengan cepat kelelahan atau tenaga yang hilang. Kemudian dianjurkan berdoa ketika berbuka itu. Doanya kalau yang gampang ya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi atatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pendek. Kalau yang agak panjang boleh Allahumma lakasumtu, ya Allah, hanya karena Engkau aku berpuasa. Wa bika amantu, dan dengan Engkaulah aku beriman. Wa ala rizqi atatu, dan atas rezekimulah aku bisa berbuka. Zahabat doma'u, telah hilang yang namanya haus. Babtalatil uruku, dan urat-urat yang kering ini itu menjadi basah karena sudah minum, sudah berbuka. Batal ajru insyaallah, dan pahalanya insyaallah tetap sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya agak panjang. Kalau yang pendek ya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian dianjurkan kita ini bersahur dan mengakhirkan sahur. Nabi mensabdakan tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Hendaklah kalian makan sahur karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Ada kekuatan badan, tidak terlalu loyo nanti ketika siang hari. Dianjurkan itu adalah menjelang subuh, ya. Jangan jam 1, jangan jam 2. Itu tidak baik, tidak sesuai dengan sunnah. Yang bagus adalah diakhirkan. Berapa menit jaraknya antara selesai sahur dengan sholat subuh? Nabi biasa sahur, kemudian selesai sahur sampai sholat subuh, itu Nabi kira-kira kalau membaca ayat Quran itu 50 ayat. Ya, begitu habis sahur, ini kalau digunakan untuk membaca Quran dapat 50 ayat itu, kemudian adzan subuh. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekarang kalau kita ini sudah tiba waktu imsak itu boleh enggak kita ini masih bersahur? Nah, itu masih boleh. Karena imsak itu adalah artinya bentuk kehati-hatian. Maka diadakan penetapan imsak adalah supaya kita berhati-hati, supaya ada jeda waktu. Jangan sampai kita ini sudah adzan masih makan, masih minum teh. Maka oleh para ulama dibuat waktu imsak, sehingga kita ini bisa waspada, jangan sampai sudah adzan masih makan sahur. Tapi ketika imsak itu seandainya kita minum kopi atau minum teh, itu masih tidak apa. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang membatalkan puasa? Yang pertama tentu makan, minum dengan sengaja, ya. Tidak lupa. Kalau makan minum lupa, makan dapat 1 piring tapi lupa kalau dia puasa,
diteruskan saja. Kalau betul-betul lupa, ya. Karena kalau kita makan karena lupa bahwa sedang puasa, itu yang ngasih makan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu wa huwa saqahu. Siapa yang ketika puasa itu kemudian lupa dia sedang puasa, lalu makan atau minum, falyutimma shaumahu, teruskan saja puasanya. Fa innama at'amahu wa huwa saqahu, yang ngasih makan adalah Allah. Allah yang ngasih minum dan ngasih makan. Kemudian kalau kita berwudu, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian masuk ke tenggorokan lewat hidung, juga batal puasanya. Ya, makanya harus hati-hati. Kalau kita berkumur-kumur ketika wudu sampai masuk tenggorokan, juga batal. Makanya harus berhati-hati. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian bagaimana hukumnya suntik? Orang sedang puasa suntik siang hari. Ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, orang suntik di siang hari itu termasuk membatalkan puasa. Itu dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, di dalam kitab Al-Muhadzab, di dalam kitab Kifayatul Akhar, itu sama. Tetapi kalau kita baca dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq, kemudian di dalam Fiqh Minhajul Muslim yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi, seorang ulama di Madinah, suntik itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau infus. Kalau infus batal puasa, karena itu membuat badan itu segar. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian membatalkan puasa juga muntah dengan sengaja. Jadi ogrok-ogrok tenggorokannya sehingga muntah, itu membatalkan puasa. Tapi kalau dia muntah dengan tidak sengaja, tidak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dara'ahul qai'u fala qadu alaihi wa man istaqa'a falyaqdi. Orang yang terpaksa muntah tidak sengaja, maka teruskan puasanya, tidak wajib mengqadha. Wa man istaqa'a, dan siapa segera sengaja memuntahkan diri, maka adalah falyaqdi, dan dia mengqadha puasanya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, termasuk yang membatalkan puasa adalah orang yang haid atau nifas. Kalau siang hari Ramadan mendekati nifas ini batal puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Misalnya seorang anak muda umur belasan tahun puasa Ramadan, kemudian melihat HP, isinya adalah wanita porno, kemudian menghayal sampai melakukan air mani, batal puasanya. Atau melakukan onani misalnya, itu batal puasanya. Tetapi kalau mimpi di siang hari, tidur mimpi kemudian basah, maka air mani tidak apa-apa, karena itu namanya melakukan dengan tidak sengaja, itu tidak apa-apa. Tapi harus mandi untuk sholat. Kemudian bagi suami istri tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau melakukan hubungan suami itu kafarohnya sangat besar, berat sekali, yaitu dia harus diqadha dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, yang pertama adalah memberikan budak, karena tidak ada budak. Yang kedua, kalau tidak ada budak ya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi namanya kafaroh kubro, kafaroh yang sangat berat. Nah, karena itu ya kita harus menghindari hal-hal yang demikian. Kemudian kalau seorang
suami istri tidur berdampingan di siang hari atau menyentuh-nyentuh suaminya itu kepada istrinya atau menciumnya, tidak apa-apa, itu makruh tapi tidak membatalkan puasa. Mengapa kok makruh? Karena bisa menyebabkan orang tidak terkendali kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka oleh para ulama dimakruhkan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau seorang suami istri melakukan hubungan suami istri itu di malam hari, ya, jam 1, jam 2, kemudian mandinya atau dia ketika mandi junub itu adalah setelah terbit fajar atau ketika terbit fajar baru mandi junub. Artinya mandi junubnya itu tidak sebelum fajar. Apa batal puasanya? Puasanya tidak batal. Jadi yang melakukan hubungan suami istri di malam hari, kemudian pas bangun itu sudah azan, silahkan segera mandi, kemudian pergi ke masjid, itu tidak batal puasanya, tidak apa-apa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, ini yang disampaikan ya, tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, tidak hanya puasa secara lahir, tetapi puasa yang sempurna, yaitu puasa lahir batin. Tidak hanya menahan makan dan minum dan bersenggama, tapi mencaci orang, menghibah orang, seluruh hal yang sifatnya maksiat, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat percakapan, hendaklah kita hindari. Supaya apa? Supaya ibadah puasa kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini terkena sabda Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jumu'ah. Atas banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasa itu, tidak mendapatkan faidah apa-apa dari puasa itu, kecuali hanya lapar dan haus. Saya ini yang disampaikan. Mari kita dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ila dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una. Allahumma ij'alna awladana wa talamidan wa dhurriyyatina wa jama'atan al-ilmi wal khairi wal taqwa wa ahli ibadah. ولا تجعلنا وإن والدار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند أجلنا كلمة التوحيد كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.